terdapat aplikasi yang berguna untuk guru yang dapat mengabsensi siswa dan sekaligus untuk memberikan nilai. Tentu ya, untuk guru olahraga, guru matematika, dan guru lain, tentu kita berasa belajar siswa yang aktif, siswa yang bisa ke depan, dapat kita berikan nilai tambahan dengan daripada nilai yang lain, siswa yang lain yang tidak ke depan, seperti itu. Nah, di sini terdapat kode login, username, kelas, kode mapel, level, statusnya aktif dan tidak, dan keterangannya ya, dan juga yang lain. Nah, di sini kode login tidak akan bisa login kalau di sini kolom G ini, status aktif ini tidak aktif atau dihapus gitu ya, sehingga kosong. Harus ada aktif gitu. Nah, coba lalu kita lihat nanti ya. Sebelum itu kita lihat dulu level 1 dan level 2 di sini di kolom F ini. Ini menandakan bahwa ada level 1 dan level 2. Level 1 itu hanya untuk absensi saja, tidak dapat mengakses untuk nilai. Dan ini biasanya diberikan kepada siswa, terutama kita yang wali kelas. Yang wali kelas berarti ya tentu tidak masuk pada kelas yang sama setiap hari. Dan tentu tidak dapat mengabsen siswanya untuk yang wali kelas. Sehingga diberikan kepada sekretaris. Nah, kalau kita sebagai guru, tentu bisa langsung menambahkan ya. Misalnya kita mengajar di kelas 10.3, tambahkan lagi dengan nama yang sama dan kode login yang sama. Seperti itu ya. Nah, coba dulu kita lihat apa perbedaan level 1 dan level 2 ini. Kita masuk dulu login yang level 1. 1, 2, 3. Kode loginnya kita masuk di sini. Kita masuk ke kelas 10.3. Nah, kelas ini tergantung kelas kita di sekolah ya, dapat ganti-ganti asalkan sama dengan yang di daftar siswa ini. Harus sama ya kelasnya nih. Kalau sini kelasnya misalnya 10 MIPA 3, maka di sini juga harus sama 10 MIPA 3. Dan tulisannya teksnya harus sama. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita login dulu. Sudah masuk, kita masuk ke absensi. Nah, di absensi ini tentu hanya muncul tabnya absensi ya di sini ha. Posisinya itu di sini. Hanya muncul absensi saja. Sedangkan kalau nanti di level 2 akan nambah lagi satu lagi di sini. Jadi ada dua tab. Tab absensi dan tab nilai. Seperti itu ya. Nah, di sini. Itulah perbedaan untuk yang level 1 dan level 2. Nah, coba dulu kita tes absensinya seperti apa. Nah, di sini kalau di sini itu adalah kode mapel 10 MTK, maka di sini akan muncul sheet 10 MTK. Tapi alangkah baiknya kalau kita buat dulu di sini sudah berisi ya, sehingga ada HSIAD. Ini maksudnya adalah supaya langsung dihitung. Nah, di sini sudah ada rumus-rumusnya, sehingga nanti setiap masuk absensi langsung dihitung otomatis. Seperti itu ya. Nah, coba dulu kita absensi. Nah, di sini ya, di kolom J ini karena ini adalah pertama kali, misalnya pertama kali, maka di sini di baris J di sel J1 ini akan muncul tanggalnya. Karena tanggal hari ini adalah tanggal 23 bulan 10, maka di sini akan muncul 23 garis miring 10. Seperti itu. Misalkan dulu kita tes, di sini ada sakit, di sini ada izin, di sini ada alfa, di sini ada dispensasi. Jadi kemudian di sini ada alfa, di sini ada izin, di sini ada dispensasi, di sini ada sakit misalnya. Nah, ini ya. Nah, di sini defaultnya itu adalah hadir seluruhnya. Jadi kita hanya melihat siapa saja yang tidak hadir. Walaupun nanti di lapangan bisa kita sebutkan satu persatu ya, supaya semakin kenal dengan siswa tersebut. Nah, nih. Nah, di sini kemudian kita klik kirim absensi, akan muncul konfirmasi. Nah, di sini kalau sudah yakin, ya kita kirim, ya saya yakin. Tapi kalau belum yakin, misalnya ada yang misalnya kita ubah lagi, karena ada perubahan, boleh kita buat lagi. Misalnya di sini. Nah, di sini kita kirim, ya. Ya, saya kirim, kita tunggu beberapa saat, maka akan muncul nanti di kolom J tanggal hari ini. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Ini ya. Nah, beginilah terlihat caranya ya. Dan misalkanlah
ternyata ada perubahan keterangan absensi dari siswa yang telah kita absensi sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya lah, ini siswa ternyata yang tadi itu bukan sakit tetapi izin misalnya. Misalnya siswa yang nomor 2 tadi itu adalah izin ternyata sakit misalnya. Sedangkan yang siswa yang 3 ternyata dia telat, sempat kita buat misalnya alpha, dia jadi hadir. Siswa yang 4 misalnya ini ya dispensasi, ini nggak jadi dia masuk lagi gitu. Kemudian yang bawahnya ini ya, bawahnya ini misalnya di sini dia kita buatlah, terserah kita lah ya, entah apalah gitu. Nah ini ya, coba kita kirim lagi, maka ini akan mereplace, menggantikan yang lama seperti ini. Nah ini ya, jadi itu sudah langsung terisi sesuai dengan yang kita maksudkan ya. Nah, dari sini sudah ganti ya. Nah, sudah ganti. Jadi langsung dapat berubah ya. Jadi dapat kita perbaiki selama masih tanggal tersebut. Ya kalau besoknya lagi, maka sudah tanggal yang baru. Jadi nggak bisa lagi. Gitu. Nah, inilah untuk level 1. Ya, level 1. Coba kita masuk bagaimana dengan level yang kedua. Nah, di sini sudah langsung ada keterangannya ya. Keterangannya dia sudah absensi. Jadi misalnya sebagai wali kelas sudah langsung tahu gitu. Bisa kita cek. Coba kita masuk ke level 2, yaitu 126 ya. 126. Ini kita pilih kelas ya. Kelasnya ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan kelas ini, di sini ada 126 ini 3678. Pas ya? Pas. Nah, di sini misalnya kita masuk ke kelas, katakan ke kelas 11.6 misalnya nih. Nah, di sini kita kalau di 11 berarti di sini ya. Di sini dia posisinya untuk absensi. Nah, di sini. Dan di sini kita dapat melihat bahwa di sini ada 2 ya. Ada 2, ada absensi, ada juga untuk nilai ya. Dan hebatnya aplikasi ini, dia dapat kita buat pada saat bab mana atau materi mana kita kasih nilai. Nah, di sini muncul nih matriks ya. Itu posisinya berada di sini ya. Di sini materinya nih. Nah, di sini. Kode mapelnya apa? Kemudian di sini kode mapelnya maksudnya adalah, jadi kode mapel ini harus sama dengan kode mapel yang ada di sini. Yang ada di sini harus sama kode mapelnya. Harus sama. Kalau di sini 11, maka akan muncul nanti kode materi untuk yang kelas 11. Seperti itu. Kalau kelas 10, maka akan muncul materi kelas 10. Coba kita cek ya. Kita kembali dulu ke yang 10 ya. Coba yang 10 apakah sama, nanti kita cek nilai 10. Lihat ini. Ada sama ya dengan di sini nih. Ini kode materi ini nanti muncul pada saat kita mengirimkan nilainya. Akan muncul nanti di spreadsheet-nya. Ini database-nya adalah Google Sheet atau spreadsheet ya. Nah, di sini. Coba kita kirim untuk nilainya. Nilainya itu ada di sini ya, digabungkan semuanya. Di sini nilainya. Coba kita masuk ke yang tadi yaitu 11.6. Coba ini ya. Kita masukkan nilai. Dan nilai ini hebatnya adalah kita bisa mengirimkan satu persatu siswanya. Dan bisa juga langsung seluruh siswanya. Ya, misalnya di sini kita masukkan 100. Kita kirim.
Nah, di sini ternyata saya itu salah memasukkan penginputan nilainya 108. Dia hanya boleh 1 hingga 100 gitu. Jadi sangat bagus sekali ya. Ingat 100 di sini ya, 100 kita masukkan nilainya 100 dan kita kirim. Nah, di sini langsung muncul konfirmasinya, namanya, kelasnya, materinya apa, nilainya berapa. Jadi kita bisa melihat kembali apakah kita salah, apakah sudah pas yang kita berikan. Kemudian kita kirim, kita tunggu maka langsung muncul di situ. Ini ya. Kemudian kalau kita buat secara lebih dari satu siswa gitu. Misalnya di sini 98, di sini 85, di sini misalnya 75, di sini misalnya 65, di sini misalnya 100, di sini misalnya itu 80 dan kita masuk dulu paling bawah. Di sini misalnya 100, di sini misalnya 68, di sini 86, di sini 87, seperti itu ya. Nah, ini langsung bisa kita kirim semuanya walaupun ada yang kosong. Seperti itu ya. Bisa kita kirim semuanya walaupun ada yang kosong. Dan di sini sangat luar biasa ya. Ini kita buat. Jadi langsung muncul semuanya data-data yang telah kita buat tadi. Nah, di sini itu akan terdapat siswa mana yang sudah kita kirimkan dan yang tidak kita isikan. Jadi seperti itu. Seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Sini muncul ya, berarti siswa 109 tadi tidak kita buat karena sudah kita kirim duluan tadi. Dan di sini ada ya. Nah, ini langsung ada laporan yang telah kita kirimkan. Nah, ini ya. Nah, inilah kegunaan dari aplikasi ini. Sangat bagus sekali. Nah, ini dengan adanya data seperti ini, kita langsung menggunakan rumus VLOOKUP, XLOOKUP misalnya. Jadi langsung bisa mudah kita membuat nilai untuk rapor. Dengan rumus itu langsung dapat kita peroleh langsung nilainya ke depan. Seperti itu ya. Bisa kita sort langsung. Seperti ini kita bisa langsung sort. Misalnya kita sort seluruhnya. Ya. Ke data, masuk ke sort, misalnya. Kalau misalnya ada beberapa kelas ya. Seperti itu. Jadi langsung mudah kita melakukan ini. Kemudian, kalau kita perhatikan di sini ya, di sini ada copyright-nya. Maksudnya itu adalah terdapat data-data di sini, yaitu kita bisa ganti nama copyright-nya, kemudian kita bisa buat nama sekolahnya. Di sini letaknya ya, sini yang ini ya, itu sebagai letaknya, itu sekolahnya. Jadi langsung kita buat di sini juga ada ya, ini ya, jadi langsung bisa. Nah, ini ya, inilah kehebatan aplikasi ini memudahkan kita untuk memberikan nilai dan juga absensi. Demikian ya.